Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Qoniah NIM 12640202102 dari kelas MKS 3C akan membacakan hasil ujian akhir semester perilaku Islami organisasi. Nomor 1, contoh permasalahan komunikasi dan persepsi pada organisasi perusahaan. Di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil mengadakan perubahan kebijakan mengenai perhitungan upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum menyampaikan kepada karyawan tersebut, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu mendemo perusahaan. Justru hal ini berujung pada PHK besar-besaran. Solusi yang dapat saya sampaikan dari kasus di atas yaitu: pertama, bentuk sistem informasi yang terstruktur. Yang kedua, membuat komunikasi dua arah antara atasan dan karyawan menjadi lebih lancar dan harmonis. Dan terakhir, pelatihan komunikasi yang baik antara atasan dan juga karyawan. Nomor 2 yaitu gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bisa menyesuaikan gaya memimpin mereka agar sesuai dengan kebutuhan tim atau lingkungan kerja saat ini. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Contohnya, ketika tim sudah menunjukkan kepercayaan diri, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyek, maka manajer cukup mendelegasikan tugas dan pengawasan yang minimal. Seperti contohnya itu presiden terhadap menteri-menterinya. Jawaban yang ketiga yaitu nilai. Selalu profesional mengerjakan tugas, akuntabel terhadap pekerjaan, inovatif, peduli terhadap kondisi dan permasalahan di sekitar. Norma, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu, berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan aturan. Etika, mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Membangun etos kerja yang baik dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan melaksanakan undang-undang. Selanjutnya yaitu moral, mengutamakan kejujuran dalam setiap perbuatan dan tindakan, saling membantu antar sesama tanpa mempedulikan ras, agama, serta golongan. Selanjutnya sikap, memiliki sikap loyalitas dan kekeluargaan, bertanggung jawab dan tidak semena-mena. Yang terakhir kepuasan kerja. Kepuasan kerja dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Jika seseorang telah mencapai kepuasan dalam bekerja, dia akan menikmati pekerjaannya di dalam, di luar, atau di kombinasi keduanya. Selanjutnya jawaban keempat. Ada 9 teori, yaitu teori Abraham atau teori kebutuhan berprestasi, teori Clayton-Alderfer atau teori HRG, teori dua faktor, teori keadilan, teori penetapan tujuan, teori Viktor Hawthorne atau teori harapan, serta teori penguatan dan modifikasi perilaku. Yang terakhir, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Menurut pendapat saya, teori motivasi yang tepat yaitu penetapan tujuan, karena sudah memiliki tujuan yang jelas mengenai keadaan yang diinginkan, sehingga hal ini memainkan peran penting seseorang dalam melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya jawaban yang kelima yaitu problem saat menerapkan motivasi. Masalah, banyaknya beban kerja karyawan yang melebihi batas kemampuan, imbalan yang tidak sesuai dengan beban kerja, contoh buruk yang diberikan oleh atasan, bekerja lebih keras untuk suatu hasil yang sama, serta industri atau perusahaan yang tidak bersahabat. Solusinya yaitu dengan pimpinan menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai dan mendapatkan rasa simpatik pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik. Seorang pemimpin yang bijaksana menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat atau memungkinkan untuk timbulnya konflik. Yang terakhir, para pemimpin dan karyawan selalu menempatkan berpikir secara positif. Selanjutnya jawaban yang keenam, apakah emosi mengakibatkan kita tidak rasional? Jawabannya adalah tidak, karena emosi memberikan informasi yang penting bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Manusia tanpa emosi maka tidak akan mampu berfungsi. Efek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi yang spesifik. Yang selanjutnya soal ketujuh, yang akan dilakukan ketika seseorang mengalami intergroup konflik, yaitu yang pertama, menahan diri agar tidak ikut saling menyalahkan satu sama lain, serta fokus pada solusi yang akan ditempuh. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Jika suatu keputusan sudah dibuat,
dan menerima dengan ikhlas demi kepentingan bersama. Yang ketiga, sadar diri dan posisi dalam pengambilan segala keputusan. Jika dirasa melebihi kewenang di posisi, sebaiknya menanyakan kepada yang lebih berwenang dahulu. Yang terakhir, selalu meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi menciptakan suasana yang harmonis dan kondisional. Selanjutnya soal ke-8, contoh dari negosiasi distributif, yaitu negosiasi gaji antara manajer dengan karyawan. Di satu sisi, karyawan menginginkan gaji tinggi, sedangkan manajer berusaha menekan gaji serendah mungkin demi efisiensi organisasi. Selanjutnya, contoh organisasi integratif, yaitu negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Di satu sisi perusahaan menginginkan harga termurah, sedangkan supplier menginginkan harga dengan setinggi-tingginya. 3 tingkatan level budaya. Yang pertama yaitu artefak. Orang yang memasuki suatu organisasi dapat melihat dengan jelas bagaimana output barang dan jasa, teknologi, bahasa, tulis, dan lisan, produk seni, dan perilaku anggota organisasi. Yang kedua yaitu nilai. Perusahaan yang baru didirikan mengalami penurunan penjualan produknya. Pemimpin perusahaan menyatakan kita harus meningkatkan iklan dan menerobos pasar baru untuk meningkatkan penjualan. Pernyataan ini dijabarkan dalam kegiatan operasi anggota organisasi dan berhasil. Kepercayaan pemimpin ini merupakan nilai-nilai dari seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu asumsi dasar. Jika solusi yang dikembangkan pemimpin perusahaan dapat berhasil berulang-ulang, maka solusi dianggap sebagai sudah seharusnya. Apa yang semula hanya merupakan hipotesis yang didukung oleh nilai-nilai, setelah berhasil dianggap sebagai realitas dan kebenaran. Hal yang terakhir yaitu jenis budaya organisasi, ada 4. Yang pertama, budaya rasional, meliputi produktivitas, efisiensi, serta keuntungan atau efek. Yang kedua, budaya ideologis, dukungan eksternal, akuisisi, sumber daya dan pertumbuhan. Yang ketiga, budaya konsensus, yaitu meliputi moralitas, iklim, dan kerja tim. Dan yang terakhir, budaya hierarkis, meliputi stabil, terkendali, dan terkoordinasi. Demikian tadi jawaban ujian akhir semester perilaku Islami organisasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.